biasanya kalau sudah ada petunjuk, pedoman yang komprehensif, gampang kan? Mau ujian, ada petunjuknya, ada pedomannya, ada kisi-kisinya, tuh kan? Kemudian bahkan yang paling menarik, ini ada contoh soalnya, ini ada jawabannya, tuh kan? Contohnya, bukan nyontek ya, tapi ini contohnya secara materi. Ini gambarnya materinya begini, kan karakteristiknya begitu. Ini materi, setelah jelas materinya, contoh soalnya, ini jawabannya. Jadi kita terlatih dengan semua. Nanti ada soal apapun yang datang saat ujian, mudah diatasi, karena semua materi sudah dikuasai. Nah ini hudan. Nah kalau ada orang ujian begitu kan tenang kan? Ya kan? Makanya setelah dia belajar, sebelum ujian disebut minggu tenang. Bukan minggu gelisah. Kenapa menjadi gelisah? Karena belajarnya nggak betul. Nah ya kita perhatikan tuh generasi-generasi kekinian tuh. Salah menempatkan, waktunya belajar, main. Waktunya tenang sebelum belajar supaya jaga fisik, jaga kesehatan, jaga pikiran, sibuk. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu belajar diisi main, waktu tenang diisi belajar. Sehingga ketika ujiannya pun tidak menjalani dengan keadaan yang menyenangkan. Jadi kalau ingin tenang dan senang, konsepsinya adalah apa? Dipelajari, pahami sebelumnya, kemudian digali, latihan dengan baik, setelah itu eksekusi. Begitu dieksekusi, kita senang aja karena sudah menguasai. Tenang aja karena sudah memahami. Ya, tenang artinya tidak gelisah. Tidak gelisah dalam bahasa Arabnya disebut la khauf. Ya, la khauf. Kemudian senang, bahasanya berarti lawannya tidak sedih kan? Ya, la yahzan. Kemudian kalau jama' disebut la yahzanun, kan? La yahzanun. Nah, ini. Baik ya. Nah, saya ingin gambarkan satu uslub, ya, gaya bahasa nih. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu rasa, ya kan, yang ingin kita harapkan, maka yang kita munculkan adalah sifat langsung positifnya. Ya, tenang, misalnya kan, senang. Tapi kalau kita ingin menunjukkan kemampuan untuk mengatasi lawannya, ya kan, yang menafikan itu, sehingga di benak kita tuh tergambar nggak akan mungkin ada itu, nggak akan mungkin ada itu, maka munculkan lawannya. Misal, tenang, lawannya gelisah, khauf. Kalau kita ingin punya motivasi, nggak akan pernah pengen gelisah, ya kan? Maka tampilkan, tidak akan gelisahnya. Untuk apa? Memberikan kesan yang kuat pada diri kita bahwa selama hidup ini, kegelisahan tidak akan pernah mengenai kita. Walaupun dia ada, karena kita sudah punya rumusnya, kunci dan tamengnya, dia nggak akan pernah mempan. Ya kan? Sehingga ketika tiba misalnya kegelisahan, nah, nggak akan mempan kamu. Ya kan? Saya sudah punya kuncinya, tenang, pasti selesai. Ya kan? Maka ditampilkanlah gambaran lawannya, khaufnya ditampilkan. Ini rahasianya, kenapa dalam Al-Quran tidak ditampilkan tenangnya, tidak ditampilkan senangnya, tapi ditampilkan kata-kata la khaufunnya dan walahum yahzanun. La khaufun alaihim. Untuk memberikan kesan bahwa kegelisahan, khawatir itu memang ada. Tapi bagi orang-orang yang mengetahui pedoman berkehidupan, yang telah tahu solusinya, tahu perannya, maka kegelisahan sebesar apapun tidak akan pernah menjatuhkan mentalnya. Ya, itu poinnya. Ya, ketakutan sebesar apapun tidak akan pernah mengurangi optimismenya untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan. Itu poinnya. Jadi seakan Allah ingin memberikan kesan bahwa ini tuh penting sekali. Kalau kita pahami semua petunjuk, dimanapun itu, Anda saat tugas, di militer misalnya, di kepolisian, di tugas-tugas birokrasi, di diplomasi, paham tugasnya, paham aturannya, tenang jalankannya. Itu poinnya. Nah, dan saat sudah paham itu, ya optimis, nggak ada kata pesimis, jauhi kegelisahan. Kemudian jalani dengan tenang, dengan senang. Ya, senangi, cintai pekerjaan itu. Kalau sudah cinta, dedikasinya tinggi, ya kan? Maka yang ditampilkan di sini semua tantangan, udah nggak ada kesedihan, nggak ada kekhawatiran, karena saya sudah paham semua isinya. Ini poinnya, jelas ya? Nah, teruskan ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini poinnya. Maka dalam menjalani kehidupan itu, hei anak cucu Adam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini penekanannya ke anak cucu Adam nih, ya kan? Tatkala diturunkan dan berganti generasi kehidupan, ganti lagi menjalani hidup bersamaan dengan turunnya Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, dan berganti generasi baru sampai hidup selesai dengan keadilanku, kata Allah, akan turun selalu pedoman berkehidupan sesuai dengan eranya. Ini indahnya.
sesuai dengan eranya. Jadi karakteristik setiap manusia di setiap era oleh Allah dijelaskan itu memiliki karakteristik yang tidak sama, nggak serupa. Eranya Nabi Adam beda dengan Nuh alaihissalam. Eranya Nabi Nuh alaihissalam beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan era Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan era Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan era Nabi Muhammad dan umatnya yang alaihissalatu wassalam sampai kehidupan berakhir. Ya, akan tidak sama karakteristiknya. Kemajuan teknologinya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama, karakternya pun terbentuk akan berbeda. Antropologi, ya keadaan sosialnya tidak akan sama. Dan indahnya di situ Allah menurunkan hudan sesuai dengan karakter manusianya untuk memberikan solusi di setiap eranya. Ya, kalau ini benar diikuti, maka kehidupan dalam menjalani misi di bumi ini sampai kita berpulang itu cenderung membahagiakan dan cenderung menenangkan, tenang dan senang. Ini poinnya. Jadi ini yang sering kadang saya tampilkan dalam sedikit bercanda. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, ya senang dan tenang. Nah ini tidak mungkin dengan lirik, tidak, tapi dengan pemahaman mendalam terhadap pedoman-pedoman berkehidupan. Ini konsep dasarnya dulu. Nah di sini kalau kita memahami konsep dasar semacam ini, kita akan begitu menyadari betapa besar Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jadi Allah itu sayang, saking sayangnya, hei anak cucu Adam, aku tidak berikan tugas engkau di bumi itu kecuali tugas kamu itu dengan ketenangan dan kesenangan. Jadi Allah nggak pengen kita gelisah. Ya, itu akhirnya nanti kita akan sadar kenapa ada amar ma'ruf, kenapa sholat tuh ya, kenapa diminta sholat. Dasarnya ke sini supaya kamu tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu kepada Allah itu benar, hatimu tenang. Kan? Quran surah ke-13 kan ayat 28. Nah, di antara pembuktian dari zikir itu atau implementasi amalan zikir itu bentuknya salat. Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan salat supaya kamu berzikir kepadaku. Kenapa berzikir ya Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu kepada Allah benar, hatimu tenang. Karena itulah banyak sekali persoalan kehidupan yang membuat seringkali kita gelisah itu tenang ketika di bawah sholat. Baru wudhu aja udah tenang kok. Ya? Masuk masjid udah tenang, kita hampar sajadah sudah tenang, takbir sudah tenang, sujud apa lagi? Ya, jadi ketika diperintahkan dengan satu ibadah, amar ma'ruf misalnya, sesungguhnya menjaga ketenangan kita. Tuh, jadi kalau dasar ini sudah paham, nyaman kita. Makanya dipanggil sholat tuh nggak menggerutu, hayya 'alal sholah, nggak ada gerutu. Karena kita tahu ketika dipanggil sholat, pasti falah, hayya 'alal falah. Apa itu falah? Tenang dan senang. Sama ketika dilarang pun begitu. Kenapa nggak boleh mencuri? Kenapa haram tuh? Haram tuh kan dari kata hormah. Ya, hormat tuh seakan dengan hormat, menjaga kehormatan. Ya, supaya kehormatan kamu tidak jatuh. Sebab kalau jatuh, kamu tidak tenang. Orang mencuri itu kan gelisah. Apa dikira orang korupsi tenang? Tidak, gelisah. Ya, apa dikira sang pencela itu tenang? Tidak, dia gelisah. Makanya ketika gelisah dia mencela. Ya kan? Ya, orang merampok itu gelisah. Orang membunuh itu gelisah, nggak tenang. Ya, apa dikira orang korupsi dapat banyak itu bahagia? Tidak, dia tetap gelisah. Ya, bahkan keadaannya sebetulnya tidak senang. Ya, karena tidak senang itu dia mencoba menutupi, menata, begini, begitu. Nggak tenang dan nggak senang hidupnya, nggak nyaman. Maka dilarang. Nah, hukum haram ini untuk menjaga kehormatan. Ya, kewajiban untuk memaksa kita supaya hidupnya nyaman dan tenang. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya, mustahil diwajibkan, mustahil dilarang. Kalau Allah tidak peduli dengan kita, dibiarkannya terserah kamu. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Tapi karena Allah pun sudah mendeklarasikan, saya Rahman dan Rahim. Ya kan? Bahkan nama saya pun lekat dengan Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini muncul. Itu gambarannya. Nah, ini dasar yang pertama dulu. Jadi, penting kita pahami bahwa satu, keberhidupan kita di muka bumi ini bukan kehidupan yang hampa.